Oke, halo kawan semua. Kita akan masuk ke pemrograman framework ya. Kali ini kita akan coba menjalankan aplikasi sederhana yang sudah saya sertakan di dalam e-learning di e-learning.htp.ac.id. Bisa dicek di sini di bagian mana namanya? Di bagian 3, di pertemuan 3 ini ada proyek Laravel 2. Ini sudah diinstal ya, tapi di dalamnya memang belum diberikan template, tapi sudah ada beberapa table yang tinggal kita jalankan saja, nanti akan masuk ke dalam database-nya. Ya, asumsinya kita sudah mempelajari bagaimana cara menginstal Laravel. Sekarang kita download ininya. Cek terlebih dahulu, ini kita menggunakan Laravel 74 ya. Ini jalannya di Laravel 74 ini yang saya bikin. Silahkan di download ya, ini bisa dilihat di bagian ini. Version 7.4. Nah, ini kelihatan ya. Kita start, kita runningkan dulu ininya, Apache-nya, MySQL-nya kita runningkan. Gitu. Di database-nya, ini buat web browser-nya. Sampai ini keluar portnya ya. Sampai ini sudah berjalan, oke. Ini sudah bisa kita download ya, yang tadi. Namanya apa tadi namanya? Pertemuan 3. Pemrograman framework ya. Namanya proyek Laravel 2. Ini kita akan download terlebih dahulu. Jadi saya nggak perlu install dari awal. Oke, ini sudah kita download ya. Kita buka foldernya ya. Klik kanan, show folder. Kita tunggu nih, belum selesai. Cara jalankannya. Coba kita ulang, show folder. Masih lama nih, kayaknya belum selesai nih. Belum final dia downloadnya. Pastinya dia tidak besar nih. Coba saya ulang lagi lah downloadnya. Buka dari sini aja. Dia akan masuk di bagian download. Oke, ini udah jalan nih, udah masuk nih ya. Saya copy aja gini, copy. Sama saya ada di D, tapi saya gabung nih, ada versi yang 56, ada versi 4. Tapi kan nggak dijalanin apanya, service-nya sekaligus, jadi bisa aja. Kan ini ya. Ini send to desktop aja biar gampang. Send to desktop kayak gini. Sehingga dia kan kita jalannya dari depan kayak gini. Itu ya. Oke, udah jalan. Kita pastikan dia tersimpan di mana tadi ya? Sini ya. htdocs proyek Laravel 2 ini udah ada ya. Saya delete aja lah, saya ulang ya. Saya delete, saya ulang. Itu kan udah ada. Tapi kalau punya kawan-kawan kan belum ada. Jadi pastikan aja gini, pasti ada juga. Timpa aja lah ya, refresh aja. Oke, sekarang tinggal kita ekstrak. Nih, masuk ke sini. Mana dia? Nih ya. Sekarang untuk ngelolanya ini biar enak, kita pakai software namanya Visual Studio Code. Nih. Biar enak. Oke, di sini saya sudah bikin beberapa ini ya, contoh latihan. Oh, bukan di sini, saya open lagi ya, open foldernya. Open foldernya di mana saya naruhnya tadi, ada di mana tadi ya? Di D sum ini. Ini sampai folder saya sum 7, kalau punya Anda ya bisa aja sama aja ya.
Saya untuk membedakan dengan SAM yang versi 56. Oke, mana dia? Nih, proyek Laravel 2. Oke, setelah di-download, sudah dibuka di tool kesayangan Anda ya. Nah, yang harus kita lakukan, kita pastikan koneksi ini, file env ini ya, koneksi ke database kita. Nah, ini DB proyek Laravel 2. Terserah aja mau namanya apa ya, kalau mau diganti baru juga bisa. Kalau mau diganti baru bisa, kita tinggal tulis nih, PHP my admin ya. Kita tunggu dulu nih, ini kita tutup aja. Sudah ada nggak DB Laravel 2? Udah ada nih. Udah ada ya. Kalau udah ada bentrok dia nanti, ini kan udah ada nih. Saya bikin baru aja. Saya bikin baru. New database. DB Laravel 3 biar nggak bentrok. Kalau punya Anda nggak ada Laravel 2 ya buat aja DB Laravel 2. Bisa aja. Kan tinggal sesuaikan namanya ya. DB proyek Laravel 3. Kita script. Oke, ini ya. Tabelnya kan belum masuk nih. Tabel-tabelnya. Jangan lupa ini kita pakai DB proyek Laravel 3 ya. Berarti di sini kita harus sesuaikan juga namanya DB Laravel 3. Jangan lupa disimpan. Tuh. Setelah ini selesai ya. Di sini ada file migration ya. File migration yang sudah kita bikin. Ini kalau kita ingin mengembalikan tabel-tabel yang pernah kita bikin ya, kita tinggal masukin perintah PHP artisan migrate. Ada tabel siswa, tabel guru ya. Ini pelajaran, nanti kita tambahin tabel-tabel yang lainnya. Oke, ini kalau kita jalankan dia akan masuk otomatis nanti ke dalam database. Oke, saya sudah install Gitbase. Saya klik aja dulu ini. Nah, di tempat kosong ya. Nah, jangan ngekliknya di sini, Gitbase-nya. Jangan di sini. Klik di tempat kosong ini, Gitbase nih. Nih kan, tempat kosongnya di sini misalnya Gitbase. Tuh, kan dia masuk otomatis dalam folder proyek Laravel 2 nih, masuk ke sini. Untuk memasukkan database yang sudah kita bikin di sini, nih, tabel-tabel yang sudah kita bikin nih, kita tinggal jalankan aja perintah PHP artisan migrate gitu. Tapi dia cocok ya ininya ya, versi dari SAM-nya ya. Saya pakai versi 7.4. Kalau punya Anda beda, kadang dia error nggak mau dikembalikan. Oke, lihat ini udah berapa table udah kembali, udah masuk ya. Kita bisa cek di database kita tadi nih. Kita refresh aja ini, refresh. Kita refresh. Coba lihat ini. Tuh, database-nya udah masuk nggak? Masuk nih, ada siswa, ada pelajaran ya. Oke, sekarang kalau kita ingin menambah ini, table ini, kita masuk ke bagian yang tadi ini ya. Saya kasih perintah di sini PHP artisan make migration create table. Tabel guru udah ada, tabel siswa udah ada, tabel pelajaran udah ada. Saya membuat tabel misalnya tabel kurikulum. Ini. Tuh. Nama tabelnya kita bikin tabel kurikulum ya. Kurikulum. Gini. Ini nama tabelnya nih ya. Ini nama file migration-nya nanti. Ntar. Nih, kalau sudah begini dia masuk ke sini nih. Ya kan? Ini kan kita ingin membuat table baru nih. Buat table baru namanya table kurikulum. Secara default dia dikasih ID dan dikasih timestamp buat tanggal dibuat dan tanggal diedit. Kita bisa tambahin. Misalnya kita tambahin ID kurikulum. Tipenya string. ID kurikulum. Panjangnya misalnya 10 aja. 10.
string table. Misalnya apa? Misalnya nama kurikulum. Gitu. Panjangnya 45 misalnya. Kira-kira aja. String table, table string ID jurusan. Apa di sini namanya? ID jurusan. ID jurusannya kita bikin misalnya 10 gitu kan. Tuh kan? ID jurusan, nama kurikulum. Oke. Ini ada table terdiri dari ID kurikulum, nama kurikulum, ID jurusan, dan timestamp. Timestamp ini otomatis ya. Table yang bagus itu kan harus ada kapan record atau row-nya itu ditambah, siapa yang nambahin, kapan diedit. Nah, table yang bagus kan harus ada identitas itunya. Oke kan, jangan lupa save. Ini kelebihan kita sudah membuat file-file migration ini. Kalau tabelnya hilang semua atau kehapus, kita tinggal kembalikan pakai PHP artisan migrate tadi. Itu ya. Kan kita kembali ke sini. Stop dulu ini, Ctrl C. Jalanin lagi PHP artisan migrate. Nah, dia akan nambah satu table lagi namanya table kurikulum. Gitu ya. Kita lihat dulu nih, udah masuk belum? Oh, jadi sini tadi settingannya ya. Oke. Ada satu table bernama refresh dulu ya. Satu table bernama table kurikulum. Nah, ini dia. Kan datanya belum ada nih. Kalau mau ditambah bisa di-insert sini. Ya kan? Misalnya ID kurikulum 1 K1 misalnya kurikulum K13 misalnya. Jurusannya J1 kodenya. Satu aja lah kita masukin. Kalau mau nambah ada lagi bisa ditambah di sini ya. Satu aja tambahin. Bisa dilihat di browse. Tuh udah masuk datanya. Ya kan? Misal lagi kita ingin tambah table namanya table jurusan. Kita bisa tambahin. Saya Ctrl C dulu. Kalau rame kali clear aja. PHP artisan make apa nih? Migration create ya. Create table jurusan gitu ya. Jurusan udah tadi ya. Jurusan udah ya? Oh, belum. Yang tadi kurikulum ya, jurusan. Kita bikin di sini create ya, sama dengan table jurusan. Enter. Oh, udah jadi nih. Ya, kita akan lakukan hal yang sama seperti tadi nih. Kita tambahin ininya, field-nya ya. Field-nya kita tambahin, sesuaikan. Ya, sesuai kebutuhan ya, apa aja. Ini ada ID jurusan. ID jurusan. Oh, salah. Tipenya string ya. ID jurusan. Yang panjang kita bikin 10. Apalagi misalnya ada table string ya, di sini ada nama jurusan. Kita bikin di sini 45 gitu. Ada lagi misalnya table-nya ya, string. Kita bikin nama pejabatnya, tajurnya misalnya. Kita bikin panjangnya berapa? 35 digit misalnya. Nah, oke, ini aja dulu. Nggak usah banyak-banyak ya, nanti bisa ditambahin kalau kurang. Setelah selesai, jangan lupa Ctrl S atau file save. Dan di sini kita bisa jalankan dengan PHP artisan migrate ya, migrate tadi ya. Nih udah nambah lagi satu table bernama table jurusan. Jadi refresh dulu ya. Mana dia? Kita refresh dulu. Mana ini jurusan? Kita tes tambah datanya.
Ini biarin aja nih karena dia jalan sendiri ya, ID autonya ini. Kita ngisi di sini. D1 jurusannya misalnya tata kelola perkantoran, ini misalnya SMK ya. Tuh, nama pejabatnya Sugeng misalnya. Sugeng SPD misalnya. PD gitu. Ini create add dan update biarin aja ya. Ini kan nanti bisa kita, kalau mau diisi juga nggak apa-apa. Kapan dibuat ya, bisa dibuat. Go. Oke, sudah nambah satu rows nih. Oke, sampai di sini ya kita sudah berhasil instalasi sudah ya. Kita tinggal jalankan, kita open pakai Visual Studio Code. Ini kelihatan strukturnya ada di sini ya. Ini ada database, ada env buat nyeting ke database kita tadi. Ini ada file migration untuk kelola tabel-tabel dalam database. Berikutnya kita akan coba bagaimana menampilkannya ya, menampilkannya di sini ya. Kita akan tampilkan, kan manggilnya pakai port 8000 ya, atau 127.0.0.1 juga bisa ya. Salah klik saya, sorry. 8000 set. Ayo, pasti nggak jalan karena kan kita belum jalanin ini ya, belum jalanin apa namanya, PHP lisan tuh kan. Kalau udah gini baru dia jalan Laravelnya. Nih, Laravelnya udah jalan ya, sudah oke. Gimana cara kita ingin menampilkan ya, ingin nampilin data ini, data apa namanya, data jurusan ya. Nanti kita kasih template sampai kita contohin ya, siakat ya kayaknya, yang STEMIC Hang Tua punya kan pakai Laravel ini, pakai Laravel. Nah, ini bikin pakai Laravel. Contohnya, ini udah pakai template ya kan. Nah, ini kan udah pakai template. Tapi mestinya ya, kalau kita mau mau bikin sebelum ada template gini kan kita harus belajar buat routing nih kayak gini. Ini routing namanya, route. Manggil jadwal ya. Saya manggil mahasiswa tuh gitu. Nah, ini data mahasiswa ya. Misalnya mau manggil data prodi gitu. Nah, ini kan saya ingin memanggil dosen. Nah, ya ini cara-caranya ini kita akan pelajari ini menggunakan route ya. Nah, tapi nanti supaya nggak ngetik di belakangnya, nanti route-nya ini kita tulis aja alamatnya di menu-menu ini. Nah, itu kan coba lihat di bawah, paling bawah di sini ya. Lihat sini nanti ada itu. Itu ada mata kuliah, ada mahasiswa, ada ruang ya kan. Itu tinggal tempel aja di situ. Kita bikin route-nya dulu. Contoh ini gimana bikin route-nya. Misalnya kita ingin akses siswa ya, siswa. Udah ada rupanya. Dalam file latihan ini sudah ada ya beberapa contoh nih. Dia ada di posisi routes, kemudian web. Ini udah bikin siswa, guru, pelajaran. Kalau ini udah muncul nih datanya. Panggil route-nya ya. Misalnya guru. Ini udah muncul siswa ya. Pelajaran. Ini udah muncul kan. Hanya saja kan belum diisi datanya. Kalau diisi, misalnya di bagian siswa tadi ya. Kita isi di sini. Kita isi di bagian insert. Ini kan NIS-nya 17.07.1007 namanya si Anita gitu. Alamatnya di Pekanbaru. Detailnya biarin aja, ini nomor otomatisnya biarin aja. 17.07.1009 namanya si Budiman Halim. Alamatnya di Dumai. Go. Oke, udah masuk 2 ya. 2 udah masuk nih. Sekarang siswa ini bisa dibuka pakai route ini kan. Bisa pakai route ini kita buka, namanya siswa. Tuh, gitu kan. Muncul kan. Ini kan udah dibuat Pak Heri. Gimana kalau kita buatnya dari awal kan? Nah, oke, kita akan buat tabel yang belum kita tampilin datanya di situ. Tadi ada 2 ya, jurusan dan kurikulum ya. Kita akan coba kita route di sini. Berarti di sini jurusan gitu kan. Nah, belum ada datanya kan.
kita akan bikin route-nya. Saya ulangi gimana cara bikinnya. Dia ada di bagian ini. Kan posisinya gini tadi. Dia ada di bagian route. Kemudian web. Nah, kalau kita ingin panggil itu, ya, route di sini, route get. Kita panggilnya pakai metode get. Ini kita panggil apa sih namanya? Jurusan. app http controllers, kemudian kita bikin jurusan controller at index. Oke. Ini kok bisa gini, gimana nih? Karena ya kita akan mengakses controller ya, karena konsep dari apa namanya, framework Laravel ini kan dia model view controller ya. Ada model, ada view, ada controller. Kita akan bikin controller nanti di sini. Ini sudah ada dibuat beberapa contoh. Ini ada guru controller, pelajaran controller, siswa controller. Berarti kita akan bikin ini jurusan controller ya. Kita bisa masuk di bagian ini tadi, kita stop aja Ctrl C. Clear dulu biar nggak terlalu rame. Bikin controller PHP make controller, namanya jurusan controller. Enter. Tuh kan, udah jadi nih. Nih, dilihat sini. Ini ada jurusan controller. Kita akan buat satu lagi, apa tadi namanya? PHP artisan make controller. Kita akan bikin namanya jurusan udah. Kita akan bikin namanya apa sih satu lagi tadi, lupa. Jurusan, kita cek aja tabelnya. Jurusan kurikulum ya. Kurikulum ya. Kita akan bikin jurusan, oke, kurikulum controller. Oke, kita sudah bikin 2 controller ya. Ini nanti diikutin pelan-pelan videonya, nih bisa nih ya. Ulang-ulang gitu. Nggak paham dimundurin aja gitu kan. Sekarang kita mau coba yang mana dulu nih? Boleh siswa, boleh pelajaran dulu, boleh tuh jurusan dulu atau ke kurikulum. Sekarang kita lihat jurusan di sini. Nah, begitu ini route kita panggil pakai jurusan, kan dia akan jalankan jurusan controller nih. Dia akan jalankan ini. Nah, nanti kan ini filenya. Ini pada saat ini dijalanin, set, dia akan nyari file bernama jurusan controller. Ini belum jalanin, ini PHP artisan stepnya ya, kita belum jalanin ya. Ulang, set. Tuh, dia udah manggil metode ya, udah manggil ini jurusan controller. Dia nyari indeks, nggak ada indeks. Jurusan controller udah nemu dia kan, nih udah nemu nih. Coba lihat errornya ya, nih kan, metode app jurusan controller indeksnya nggak ada katanya kan. Waktu kita cari ini si indeks, jurusan control cari indeksnya katanya nggak ada. Berarti kalau gitu kita bikin sini ya, kita bikin function index dalam kurung gitu ya. Oke, sekarang kita langsung, sebetulnya bisa aja ya ini pakai model dulu, nah ya, baru ke controller, ke view gitu. Tapi langsung bisa tanpa model. Bisa, kita akan coba tanpa model. Nanti di lain video kita akan coba bagaimana menggunakan model. Ya. Kita akan buat index, public function index. Indeksnya apa? Testing dulu, return testing dulu ya. Atau sebutin gini, saya adalah jurusan controller gitu. Nih, saya adalah jurusan controller. Kita testing dulu bro di sini. Tuh, udah muncul kan? Ya kan? Hanya saja kan
Kita belum bikin template-nya, kita baru memanggil datanya aja nih di sini ya. Kita baru memanggil datanya aja. Oke, sekarang matiin aja nih. Saya mau bikin dari sini, dia akan arahkan ke view ya, akan ke view sini. View untuk nampilin data jurusan. Ini kan ada guru, pelajaran, siswa. Saya bikin folder baru namanya jurusan. Tuh, jurusan. Kemudian di sini ada file namanya index.blade. Nah, kalau pakai Laravel tuh ada blade-nya dia ya, index.blade.php. Ini ketinggalan, udah ada. Ini blade-nya ya. Sekarang jurusan kita bikin index.blade.php. Kita testing. Nah, munculin nanti di sini isinya master jurusan. Bro, dari sini tadi ya, begitu indeksnya di execute, dia akan return view. Apa sih foldernya tadi namanya? Return view. Di sini ada jurusan terus index gitu. Jurusan index. Kemudian dia jalan. Kita testing ya. Oke, bro, jalan nih. Oke ya, ini sudah jalan. Sekarang gimana caranya untuk munculin ini? Munculin kan kita punya data jurusan tadi ya, jurusan. Ini ada tata kelola perkantoran, tambahin ya, tambahin di sini. Jurusannya apa ya? J2. Jurusannya otomotif. Kepala sekolahnya apa ya? Kepala sekolahnya si Roni Satria. Contoh ini kepala sekolahnya S.PD. Oke, go. Di sini kita sudah punya 2 record dalam tabel jurusan ya, ada tata kelola perkantoran dan otomotif. Ini bisa diedit ya kalau mau ditambahin. Sekarang gimana munculin ini di sini tadi? Tuh ya, banyak cara di Laravel ya. Bisa menggunakan model, bisa menggunakan Eloquent dan sebagainya, banyak cara ya. Ini kalau saya masukkan ini cara yang tanpa model. Tapi memang bagusnya pakai model ya, biar ngikutin konsep model view dan controller. Kita akan coba gini, langsung aja. Ini ada jurusan. Kita panggil database-nya table. Terus di sini apa? Table jurusan gitu ya. Kemudian kita bikin apa ini namanya? Tampung datanya pakai array gitu. Ya. Nanti datanya disimpan di variabel jurusan. Yang jurusan ini simpan datanya di array sini. Gitu ya. Kemudian ini data yang sudah dalam bentuk array ini kita akan letakkan di sini supaya bisa ditampilin di indeks ini tadi ya, di file indeks ini. Kan jurusan indeks. View jurusan indeks ini filenya. Jurusan indeks. Ini kan. Oke, sekarang gimana supaya bisa tampil, gimana kalau kita pakai tabel aja ya. Tabel border sama dengan 1, lebarnya bikin berapa ya, lebarnya bikin 5% aja lah gitu ya. Kita tutup tabelnya, kemudian di tabel pasti ada baris kan, baris 1 R, kemudian di sini ada TD, ini buat kolom, ini nomor 1, kolom 1 nomor, kolom 2 misalnya ada apa ya, ada di sini namanya ID jurusan tadi, ID jurusan. Dan di sini ada DD, di sini ada nama jurusan. Kemudian di kolom ketiga
Ini ada TD, kemudian di sini ada siapa ya, nama pejabat ya, nama pejabatnya lah, atau kajurnya ya. Nah, nama pejabat aja deh. Ini kita sudah bikin tabel satu baris baru ini. Dari mana ketahuan ini? Ini satu baris ini ditutup sama di sini kan. Kalau dijalankan bro, ini akan kelihatan. Dia baru bikin satu tabel. Tuh kan? Ya nggak? Kalau mau buat cantik tabelnya, di sini kita tambahin style. Tuh kan? Style. Kemudian color. Bikin di sini misalnya white. Backgroundnya kita bikin ini apa ya? Purple aja. Purple ya. Coba kita lihat bro. Tuh udah jadi. Ya kan? Kalau mau bold, kita bisa gunain PH di sini ya. Table heading, table heading, table heading ini, table data. Ya, boleh saja ya. Sekarang ini kan kita baru munculin tabelnya, kita belum munculin isi datanya yang ini. Gimana caranya? Kita bisa buat script di sini, PHP ya. Kita bikin for each. Oke, for each kita ambil tadi jurusan ya. S for each for apa? Jurusan S string rows. Oh, jurusan ini dari mana nih bro? Jurusan ini kan kita tadi kan simpen datanya ini. Sini nih, jurusan ini kan. Jurusan ini menyimpan data yang dalam bentuk array ini kan. Ya kan? Nah, di sini. Kemudian dikirimkan, dikembalikan ke return view ini. Folder jurusan. Mana nih? Index yang ini. Ya enggak? Ya kan? Tuh, kan? Nanti jurusan ini loop di sini ya untuk nampilin rows-nya. Kita pakai nomor gimana? Pakai nomor sama dengan 1. Set awal 0, kemudian nomornya di looping gitu. Kemudian kita mau nampilin di dalam table row ya. Kita tutup aja ininya, PHP-nya. Kita mau pakai HTML biasa aja. Oke. Ini baris pertama udah, kita mau buat baris kedua. Oke. Dan di sini ada TD. Kita munculin data pertama ya. Ini yang pertama adalah number gitu ya. Echo number. Kalau di sini aja udah muncul ini bro ya. Udah muncul. Lihat sini. Set. Tuh. Kok banyak kali ya? Kok ada 23 ya? Emang ngeloopnya sampai berapa? Jurusan S rows 20 ya. Emang datanya berapa tadi ya? Ini kan tabel jurusan. Banyak sekali. Kita lihat dulu datanya ya. Kita lihat dulu di kolom kedua kita bikin ED ini kan buat kolom bro ya. ED itu PHP O string row apa misalnya ID jurusan. Coba di sini dulu. Muncul nggak dia datanya? Ada apa ini bro? ID jurusan tidak dikenal. Ini ID jurusan. Kenapa? Apa katanya? Undefined. Tidak dikenal ya. String ID jurusan. Dalam rows dia tidak kenal ada ID jurusan. Oke, kita lihat dulu di sini. Yang kedua, DD. Kita munculin datanya PHP echo string rows nama jurusan ya, jurusan. Kita lihat nih, apakah yang terjadi? Kenapa dia tidak jalan? Nih, masih ada yang salah. Connection ya, connection ini nggak ketemu. Ya,
Nggak ketemu dia connectionnya. Berarti di bagian mana ya? Pastinya ini kan udah ketemu di sini. Di table ya. Data di sini jurusan. Oke, DB-nya DB table jurusan. Dia tidak dapat. Ini kita simpan di array. Contohnya ada ya. Ini kan udah pas. Oh, satu lagi lupa, bro. Ini kita pakai apa? Pakai get ya, gitu ya, pakai get. Kita tes, set. Tuh, datanya udah muncul. Satu lagi kalau kita ingin ini kan, kalau kita ingin munculin nama pejabatnya ya. Ini kita bisa masukin satu kolom lagi. Namanya PHP echo string row nama pejabat. Oke, mudah-mudahan ini jalan ya. Jalan, mudah-mudahan kita testing. Oke, sudah berhasil. Sampai di sini proses kita membuat database, memasukkan project Laravel, koneksi database, membuat table dengan migration, dan menampilkan data. Berarti belum tuntas ya CRUD-nya ya. Kalau kita ingin menambah, mengedit, atau menghapus belum ya. Tapi untuk video kali ini kita cukupkan. Di sesi berikutnya kita akan buat video lanjutan. Terima kasih kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.